Terima kasih undangan. Kita sama-sama mengingatkan diri kita dalam Ramadan ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita di sini mulai kembali lagi untuk mengawal. Awalnya sebetulnya kajian di kitab Al-Bari depannya berhubung dan terkait kita inisiatif untuk mencoba belajar bahasa di pasar banyak sekali. Mungkin kita bisa lebih memahami apa yang untuk memberikan waktu berapa sedikit dan Ustaz Maman para pesisir. Dan alhamdulillah kajian kali ini juga kita bagi siapa saja yang mengikuti silahkan, jadi gratis untuk umumnya. Gelar siapapun yang memang mau sama-sama mengkaji bahasa Arab. Sebentar saya lihat dulu untuk peserta, alhamdulillah sudah ada yang bergabung. Tes suara, sekali lagi tes suara, mudah-mudahan tidak jelas. Bagaimana? Suara saya jelas keluar sana? Ibu Maya, Bapak Ustaz, suara saya jelas ya? Ya Ustaz, Assalamualaikum. Salam. Selamat datang Ibu Maya. Iya, agak putus-putus Ustaz. Ya, agak putus-putus Ustaz. Oh, begitu berarti harus sedikit. Baik. Mudah-mudahan tidak terlalu suaranya tidak terlalu kecil ya. Karena ini persiapannya mendadak untuk fasilitas seadanya. Mudah-mudahan ada Jadi untuk pertemuan kali ini inisiatif oleh pemuda Masjid Salafi ya, daerah Kota Bandung, depan lebih panjang Kota Bandung. Kalau melihat Rumah Sakit Bandung Kiwari, nah di seberangnya itu ada Masjid Salafiyah. Nah, disitulah kita sekarang lagi berada. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Manfaatkan di malam dana, berkenan, ayatna, wasina, yang kayak mina, nabda, hati, dewasa. Lalu kita mulai pembelajaran kita pada malam ini. Insya Allah, pelajaran kita hari ini adalah kajian pertama, yaitu inisiatif ini ingin belajar bahasa Arab dari nol, atau dari dasar. Anggaplah kita ini belajar dari orang yang awam sekali dalam memahami bahasa. Nah, di sini saya akan memberikan gambaran pertemuan pertama ini mengenai bahasa Arab dan juga kedudukannya di dalam ilmu yang lain. Baik. Jadi bahasa Arab itu secara secara umumnya sebagaimana bahasa yang lain. Ini saya akan terangkan secara kajian kebahasaan. Oke, nah, putus-putus suara, putus-putus suara. Oke. Mudah-mudahan tidak terputus-putus lagi. Oke. Begini, jadi jangan khawatir, ini pun kita rekam, mudah-mudahan tidak terputus nanti. Coba dicek dulu, suara saya terputus nggak? Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Sepertinya sih cukup bagus ya di luar. Baik, kita lanjutkan.
Nah, di sini saya akan sedikit memberikan gambaran mengenai konsep bahasa Arab itu apa saja. Jadi ilmu bahasa Arab, kelihatan. Jadi untuk ilmu bahasa Arab itu dia terbagi kepada beberapa ilmu pokok ya. Yang pertama ada yang disebut ilmu fonologi. Apa itu ilmu fonologi? Ilmu fonologi, fon itu suara, logos itu ilmu. Jadi ilmu tentang cara membunyikan suatu huruf pada setiap bahasa. Ini ilmu bahasa secara umum. Jadi setiap bahasa apapun sudah pasti memiliki ilmu fonologi, yaitu tentang cara pengucapan setiap tutur kata, setiap kalimat, setiap huruf yang diucapkan dengan versi negara masing-masing atau dengan versi kekhasan bahasanya masing-masing. Karena bahasa Indonesia belum tentu sama dengan bahasa Arab secara fonologi, secara ucapannya. Begitu juga bahasa Inggris belum tentu sama dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa yang lainnya. Ini setiap bahasa tentu memiliki ilmu fonologi atau cara menuturkan ucapan pada huruf. Kalau di dalam bahasa, nah saya tentunya menjelaskan secara global dan diarahkan ke dalam bahasa. Fonologi itu pertama ada yang disebut dengan ilmu tajwid atau makhorijul. Makhorijul huruf ya. Tajwid atau ilmu makhorijul huruf itu ilmu fonologi di seperti cara mengucapkan alif yang betul, ba yang betul, ro yang betul, setiap huruf diucapkan dengan benar. Nah, ini dipelajarinya itu di dalam ilmu fonologi, yaitu bagaimana cara kita mengucapkan apa namanya iklab, ikhfa, hal-hal yang seperti itu adalah dengan bunyi, bunyi dari kata, susunan kata dan huruf-huruf yang ada. Itu disebut ilmu fonologi. Ilmu fonologi itu kalau di bahasa Arabnya adalah ilmu tajwid dan ilmu makhrij. Jadi kalau ilmu makhrij huruf tentunya lebih dasar lagi dari tajwid. Dia itu satuan hurufnya ini harus betul cara pengucapannya itu makhrij. Nah, kalau tajwid itu dia lebih ke hukum-hukum bacaan, gitu, ilmu tajwid. Nah, tetapi secara garis besar bahwa ilmu fonologi itu ilmu yang mempelajari tentang cara membunyikan suatu huruf di dalam bahasa tertentu. Begitu juga dalam bahasa. Kemudian yang kedua juga yang disebut dengan yang kedua disebut dengan ilmu morfologi. Apa itu ilmu morfologi? Nah, ini sedikit lebih atas dari ilmu fonologi. Kalau ilmu fonologi itu lebih ke suara, ya, cara membunyikan suatu kata, cara membunyikan setiap huruf, itu yang disebut dengan fonologi. Tetapi kalau morfologi itu adalah ilmu membentuk kata. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu seperti imbuhan, itu ilmu morfologi yang dimaksud di dalam bahasa Indonesia. Ilmu morfologi itu membentuk kata. Misalkan kata main menjadi bermain, kemudian dibentuk menjadi dipermainkan, itu tambahan-tambahan menjadi kata dan maksud yang lain. Itu disebut dengan morf. Morf, morf itu adalah bentuk. Logos itu ilmu. Jadi ilmu tentang membentuk suatu kata itu kalau di dalam bahasa Indonesia morfologi ini sebetulnya lebih umum. Semua bahasa ada ilmu morfologi.
Kalau di dalam bahasa Indonesia itu yang tadi ya, yaitu sisipan kata, kemudian awalan, akhiran. Nah, itu yang disebut morfologi di dalam bahasa Indonesia. Dan itu babnya pun cukup luas ya di dalam bahasa Indonesia mengenai ilmu morfologinya, yaitu tentang imbuhan, misalkan menjadikan suatu kata dari aktif menjadi pasif, misalkan makan atau makan kan itu kata aktif. Seseorang melakukan makan, tetapi kalau dimakan itu kan kata yang pasif. Nah, itu ilmu morfologi, yaitu merubah kata kepada maksud yang lain. Itu disebut morfologi. Tetapi kalau di dalam bahasa ilmu morfologi itu ilmu sorof, ilmu tasrif, sorof atau tasrif, yaitu merubah satu kata kepada kata yang lain. Ilmu sorof seperti misalkan suatu kata aklan. Aklan itu sebutlah isim masdar atau kata sumber. Aklan itu namanya makanan. Ya. Nah, atau nah ini atau dorban, misalkan pukulan. Nah, dorban ini atau dorbatan ini adalah kata sumber ya, atau disebut dengan isim masdar. Ini bisa disorofkan. Sorof itu dirubah. Tasrif itu artinya perubahan, merubah, memorfologikan dari satu bentuk kata menjadi maksud yang lain. Misalkan dari doroba menjadi yadribu. Yadribu akan memukul. Nah, kemudian kita rubah lagi kepada kata yang lain, midrobun. Misalkan midrobun itu alat jadi berbeda, maknanya jadi alat untuk memukul. Atau kita mau merubah kata tersebut menjadi kata pasif ya dari aktif. Misalnya kalau di Indonesia dari memukul menjadi dipukul, ini dari dorba telah memukul seseorang laki-laki menjadi duba, telah dipukul seorang laki-laki. Nah, itu contoh merubah kata ke bentuk yang lain. Itu disebut dengan ilmu morfologi atau morf dan logos. Itu membentuk, morf itu bentuk, logos itu ilmu. Jadi ilmu membentuk kata, maksudnya membentuk kata baik dari huruf atau merubah kata satu kepada bentuk dan maksud yang lain. Itu ilmu morfologi. Nah, kalau di dalam bahasa Arab, ilmu tasrif atau ilmu sorof yang biasa apa namanya di dasar di pesantren yang dipelajari sangat banyak itu di sini ya ilmu morfologi ya, yaitu seperti talaran-talaran perubahan kata yang di sini ilmu morfologi. Nah, kemudian ilmu yang terakhir adalah yang mana ilmu ini untuk bentukannya di dalam menyusun kata. Misalkan tadi kan bunyi sudah kita pelajari itu pada ilmu tajwid, pada ilmu font. Kemudian bentukan kata, cara membentuk kata kita pelajari pada ilmu morfologi atau ilmu sorof. Nah, kemudian ada lagi kata sudah ada, tinggal kita menjadikan kata jadi susunan kalimat yang sempurna atau bahasa Indonesia sebutnya kalimat dengan T ya. Kalimat itu ucapan seseorang yang minimal terdiri dari subjek dan predikat, itu kalimat atau suatu kata yang bisa dipahami secara sempurna itu disebut dengan kalimat di dalam bahasa Indonesia. Nah, cara membentuk suatu kalimat yang mempunyai informasi sempurna, misalkan adanya pelaku, adanya pekerjaan, dan ada yang dilakukan, atau subjek, predikat, objek, urusan hal-hal seperti itu, menyusun seperti itu, dipelajari dalam sintaksis. Bukan juga tidak kesuka, bukan dia bilang kesuka. Nah, ilmu sintaksis. Ilmu sintaksis itu bahasa lain sintaks itu artinya apa? Menyusun. Sintaks itu artinya menyusun. Jadi sintaksis itu ilmu menyusun kata menjadi kalimat yang berfaedah sempurna. Ilmu sintaksis kalau di dalam bahasa Arab ya tentu nahwu atau nah ini sebetulnya ada sedikit mispersepsi ya. Kita tulis dulu saja nahwu. Nahwu. Ilmu nahwu
sering dianggap sebagai ilmu ilmu menyusun kata, tetapi sebetulnya ini ada sedikit mispersepsi, salah persepsi, bahwa sesungguhnya ilmu nahwu itu bukan ilmu sintaksis sebetulnya, ya. Tetapi di kita terlanjur menjadi bahasa sosial, bahwa misalkan kita mau mempelajari ilmu yang menyusun sesuatu, kita nyebutnya di Indonesia ilmu nahwi, ilmu nahwu. Tetapi sebetulnya ilmu nahwu itu dia lebih ke mempelajari sintaksis dan juga mempelajari morfologi. Jadi sebetulnya ilmu nahwu secara asli adalah gabungan dari kedua ilmu ini. Nah, itu disebut ilmu nahwu. Sedangkan apa dong ilmu yang mempelajari susunan? Nah, itu beda lagi bahasanya. Ulama bahasa biasa mengistilahkan ilmu i'rab. Nah, ilmu i'rab. Nah, kalau ilmu dia khusus tidak mempelajari morfologi. Dia lebih ke mempelajari apa itu kalimat, apa itu badal, apa itu fa'il, apa itu apa namanya sifat, idhofah. Nah, ini adalah ilmu i'rab. Dia murni sintaksis. Tetapi kalau ilmu nahwu secara asli sebetulnya bukan ilmu sintaksis saja. Ilmu nahwu itu dia itu lebih ke campuran kedua ilmu, yaitu ilmu sorof dan ilmu i'rab bersatu dalam ilmu nahwu gitu. Gitu. Makanya disebut seringkali seperti buku yang ada beredar ilmu nahwu, karena memang para penyusun kitabnya memasukkan beberapa poin tentang ilmu sorof gitu. Jadi mereka menyebutnya ilmu nahwu. Tetapi kalau ilmu yang khusus menyusun kata menjadi kalimat sempurna, itu ilmu i'rab maksudnya. Kalau ilmu nahwu itu campuran, yaitu adanya i'rab dan ada juga morfologi. Itu ini gambaran mengenai ilmu di dalam bahasa Arab. Ini selain itu juga kita memberi gambaran bahwa ilmu bahasa secara umum, ya ini secara umumnya ya, secara umum seseorang bisa mengucapkan. Tentu di sini adanya ilmu fonologi, morfologi, dan sintaksis. Nah, tentunya ini sebetulnya tidak sempurna. Nanti ada ilmu makna dan lain sebagainya, yaitu pengembangannya ya. Nah, ini secara dasarnya setiap bahasa yang paling penting di antara semua ilmu ya ini adanya fonologi, morfologi, dan sintaksis gitu ya. Nah, ini adalah pengenalan mengenai ilmu bahasa. Adanya tajwid atau menghubung adanya morfologi sebagaimana disebut dengan ilmu sorof, adanya sintaksis yang disebut dengan i'rab, dan adanya nahwiyah yang mana gabungan dari nahwiyah dan sorofnya. Ilmu i'rab dengan sorofnya kalau nahwu gitu ya. Jadi harus dibedakan sebetulnya. Ilmu nahwu itu bukan ilmu yang mempelajari menyusun kata, bukan, tapi ilmu nahwu itu campuran. Nah, itu gambaran dari ilmu ilmu bahasa yang dasar. Baik, mudah-mudahan tidak bingung ya, itu hanya sekedar yes. Baik, kita pantau dulu siapa yang sudah bergabung.
Ya, baik kita lanjutkan ya. Nah, sekarang mungkin sedikit pengenalan dulu mengenai ilmu nahwiyah ya. Karena kita akan campur lah, karena kita akan belajarnya secara lebih mendasar ya. Jadi sebetulnya kalau mempelajari dulu ilmu sorok gitu, itu versi Indonesia ya sebetulnya. Tetapi kalau versi Timur Tengah, cara mempelajari bahasa Arab itu bukan ke sorok dulu sebetulnya, tetapi lebih ke kosakata, kosakata, setelah kosakata menyusun kata sedikit-sedikit, baru nanti di level-level yang advance itu ilmu sorok dikeluarkan sebetulnya. Tapi kalau di kita di pesantren atau di pondok-pondok itu berbarengan. Jadi ilmu sorok dulu belajar seperti yang saya dulu di pesantren waktu kecil, yang dipelajari di awal itu kebalik dengan orang-orang Timur Tengah, malah ilmu sorok dulu, ilmu sorok gitu ya. Nah, tetapi emang di sisi lain ada kelebihan dan kekurangan. Yang saya rasakan kekurangan cara metode pembelajaran seperti itu, yaitu eh, akan membuat sedikit terlambat memahami gitu ya. Karena sebetulnya ilmu bahasa itu malah lebih bagus langsung ke terapan, dan ilmu sorofnya itu apa namanya bisa di depan ya. Apalagi kalau misalkan untuk para pembelajar-pembelajar yang memang sebutlah sebut telat juga enggak ya, misalkan yang sudah berusia, misalkan usia 30 atau ke atas, tetapi dia baru belajar bahasa Arab. Nah, cara metode yang efektif ya sorofnya nanti diakhirkan lah ya. Kecuali memang anak-anak yang dia belajar ya cukup bagus juga kalau memang sorofnya berbarengan gitu, karena ilmu sorof itu memang butuh keintensifan gitu ya sebetulnya. Nah, jadi dahulu ketika saya belajar bahasa Arab itu, sebelum tahu nahwiyah apapun, saya sudah menguasai dulu ilmu sorofnya terlebih dahulu. Nah, jadi eh, ketika pas masuk kuliah, jadi kita itu sedikit terbentur di yang namanya pemahaman nahwiyahnya gitu di pas kuliah. Itu memang sedikit kelemahan-kelemahan. Berbeda dengan orang-orang yang memang seperti pesantren-pesantren yang memang langsung apa namanya menerapkan ilmu terapan, punya bahasa sedikit langsung terapkan, punya bahasa sedikit terapkan. Di sisi lain mereka pemahaman ke penyusunan kata lebih cepat gitu. Hanya ada kelemahannya pas analisis kata sorotnya lemah, ya itu ada kelebihan dan kekurangannya sendiri ya sebetulnya. Nah, itu tergantung fokus pesantrennya juga. Ada pesantren yang fokus di sorot, ada pesantren yang fokus di nahwiyah. Sebetulnya itu mereka punya fokusnya masing-masing. Kebetulan, oh, mau Waalaikumsalam. Ya, silakan. Nah, di sini kita akan coba belajar di sorot, di sorot. Maksud saya di nahwiyah dulu. Baru nanti kita sorotnya akan bertahap ya, tidak akan langsung, karena ilmu sorot itu memang menghabiskan SKS yang cukup panjang sebetulnya dibandingkan kita belajar nahwiyah sebetulnya. Nah, baik, kita akan sedikit memperkenalkan mengenai dasar di nahwiyahnya. Baik, di dalam ilmu nahwiyah, nah, kita ke nahwiyah. Jadi di dalam ilmu nahwiyah itu biasanya pengenalan mengenai kalimat, kalam, jumlah, singgung jumlah, baru nanti sorok itu di belakangnya gitu, biasanya. Nah, kita akan sedikit terapkan ilmu nahwiyah. Kita ke ikrobnya dulu sekarang, ilmu ikrob. Yang akan kita lakukan sekarang bahwa di dalam bahasa ini ada yang disebut dengan al kalimah. Ini yang paling dasar. Al kalimah. Al kalimah. Kalimah itu adalah kata. Kalimah itu adalah kata. Nah, di dalam bahasa Arab, di dalam buku apapun sudah pasti, apalagi di dalam buku Ustaz Aceh, ya,
yang Al-Muyassar jilid 1 pasti ke sini dulu ya, penjelasan mengenai buku i'rabnya itu, penahwiyahnya itu. Kalimah atau kata. Nah, dia ke kata. Kalimah itu terbagi kepada 3 kata ya. Kata itu apa? Suatu ucapan yang maknanya satu gitu ya. Misalkan seperti rumah sakit, mobil, kemudian pintu, kan itu satu kata satu makna, satu kata satu makna. Itu kalimah. Kalau di dalam definisi-definisi bahasa Arabnya, lafzun lahu maknan, itu yang paling mudahnya. Lafaz yang mengandung makna, itu saja ya yang paling sederhananya. Tapi definisi tentunya tiap kitab akan mempunyai ciri khasnya masing-masing, tak akan pernah sama definisi. Nah, tetapi yang paling mudah itu bahwa kalimat itu adalah suatu kata yang maknanya mengacu kepada satu, gitu. Baik benda, baik bukan benda, pokoknya mengacu kepada satu yang dimaksud. Itu adalah kalimat. Nah, untuk kalimat itu terbagi kepada 3. Ada yang disebut al-harfu. Nah, sedikit mungkin bingung nggak ya kira-kira ini. Nah, ongkoh kalimat, tetapi huruf gitu. Katanya kalimat, tapi kok huruf? Ya, ini akan kita jelaskan. Kok kalimat tapi ada huruf gitu. Bagian dari kalimat itu huruf apa maksudnya? Nah, ini sedikit akan kita jelaskan. Kemudian yang kedua ada al-ismu, isim. Kan gitu. Huruf, isim, satu lagi, fi'il. Nah, ini runtutannya bahwa kata kata di dalam bahasa Arab itu dia terbagi kepada 3. Ada yang disebut dengan huruf, ada yang disebut dengan isim, ada yang disebut dengan fi'il. Nah, kita ke sini dulu ke fi'il. Al-fi'lu. Al-fi'lu madallah ala fi'lin waktu dinat di zamannya. Definisi bisa berbeda. Tiap kitab pun definisi berbeda. Yang paling utama bahwa di dalam fi'il disebut oh ini di dalam fi'il, kalau bahasa Indonesia sebutnya verba. Ya, verba, kata kerja. Fi'il itu kata kerja, itulah mudah ya. Jadi kalau secara definisi adalah suatu kata yang menunjukkan pekerjaan dan mengandung unsur waktu. Ya pasti kan kalau pekerjaan itu ada waktunya. Kalau tidak sekarang, kemarin, atau sedang, atau nanti. Nah, itu jadi ada 3 unsur kan di dalam kata kerja di sini, dalam bahasa Arab, dia mempunyai 3 unsur. Pertama, lil hal, lil mustaqbal, lil madi. Kata kerja engkau sebut past tense, kalau dalam bahasa Inggris past tense. Kata kerja sedang, present tense sedang. Kemudian ada juga kata kerja akan atau lil mustaqbal atau future. Nah, ini fi'il itu tidak akan jauh dari 3 unsur waktu itu. Kalaupun tidak yang lalu, fi'il madi, sekarang atau nanti akan datang, ya tidak akan jauh dari 3 waktu itu. Makanya kata kerja itu selalu mempunyai unsur waktu. Yang 3 itu salah satunya yang mana saja. Pokoknya kata kerja selalu mempunyai unsur waktu dan juga maknanya kepada pekerjaan. Itu kan seperti kata bak. Dia seorang laki-laki telah. Ada unsur telah. Karena kata di dalam bahasa itu, walaupun satu kata seperti kata,
dia ini mempunyai unsurnya banyak sekali. Pertama, unsur pelaku sudah otomatis dalam satu verba ini, satu pinyak ini, dia sudah mempunyai unsur pelaku. Kata unsur pelakunya seorang laki-laki, dan laki-lakinya sudah ditentukan satu orang, tidak dua, tidak banyak. Dalam kata berarti pertama ada unsur gender, itu laki, pertama. Yang kedua ada unsur bilangan, orang. Yang ketiga ada unsur makna kata kerjanya, yaitu menulis. Menulis. Berarti ada tiga unsur kan, seorang laki-laki menulis, dan ada satu unsur waktu, waktunya telah. Seorang laki-laki telah menulis. Nah, di dalam satu kata saja ada 4 unsur nih yang sudah termasuk di sini. Jadi unsur gender, maksudnya jenis kelamin, unsur bilangan, kemudian unsur makna terjemah kata kerjanya, dan juga unsur waktu. Nah, kan tadi secara definisi juga unsur waktu. Tapi ternyata di dalam bahasa kata kerja itu terjemahannya ada 4 unsur. Nah, dan setiap penerjemahan kata kerja itu 4 unsur ini harus terus dibawa-bawa. Gitu. Kemudian ini ya kata kerja itu. Nah, kalimat yang kedua adalah al-ismu, al-ismu, al-ismu. Al-ismu, apa itu isim? Apa isim itu nama? Iya, nama. Tetapi definisinya sebetulnya kalau ismun dalat ala syaikin walam tukaron bizaman adalah suatu nama yang menunjukkan kepada suatu makna dan tidak mempunyai unsur waktu. Nah, itu aja sebetulnya dari isim itu kembalinya dari fi'il secara unsur. Kalau fi'il unsurnya ada waktu, itu yang paling utama di dalam definisi. Ini ada unsur waktu. Kalau nama tidak ada unsur waktu. Misalkan kalau kita menyebutkan mobil, ada unsur waktu enggak di dalam kata mobil? Enggak ada. Misalkan kapan mobil? Enggak nyambung. Kalau ini kapan tulis telah. Nah, kan ini ada unsur waktu. Tapi kalau isim itu setiap makna yang mempunyai arti dan tidak mengandung unsur waktu. Tidak ada unsur waktu. Terus apa saja yang termasuk di sini? Dalam nama benda, nama orang, nama hewan, nama hal abstrak seperti kemerdekaan, kesedihan, atau kelaparan, itu isim. Makanya menerjemahkan isim kalau di dalam bahasa ini disebutnya nomi. Nomi. Bangga, bangga. Nah, nomina ini bukan kata benar ya. Jadi jangan salah memahami bahwa isim itu kata benda. Itu cukup salah. Kalau memahami isim kata benda, berarti kalau yang bukan benda bukan isim dong. Ya kalau begitu cara pikirnya ya pasti begitu. Tetapi yang dimaksud dengan isim adalah bahasa Indonesia disebut dengan nomina. Semua makna yang tidak mengandung waktu dan apa ya, maknanya dimaksudkan untuk nama tertentu. Jadi intinya dalam isim tidak ada unsur waktu. Bukan hanya benang. Kemerdekaan, kalau lukisan sudah pasti makna dari suatu benda, lukisan ada bendanya. Misalkan mobil ada bendanya, ya masuk isim. Tetapi kalau jiwa, memang jiwa ada bendanya kan nggak kelihatan, berarti itu bukan isim, itu masuk isim. Kenapa? Karena isim adalah suatu makna dan tidak mengandung unsur waktu. Nggak ada unsur waktu, masih masuk. Jadi memahami isim itu jangan dipahami sebagai kata benda. Toh, salah satunya kata benda. Tetapi pekerjaan pun di sini bisa jadi isim.
Seperti misalkan kata ba menulis, tulisan. Nah, itu bisa jadi isim. Kalau dalam bahasa Inggris disebutnya gerund. Gerund itu menominakan kata kerja. Atau seperti eh, apa ya, sakit menjadi penyakit. Nah, itu nomina. Dari kata sakit, sakit itu kata kerja. Kalau penyakit itu nomina. Nah, jadi nomina itu isim. Isim itu suatu makna yang menunjukkan nama sesuatu dan tidak diiringi dengan waktu. Unsurnya ini waktu. Definisi yang paling. Nah, kemudian yang ketiga, mudah-mudahan tidak bingung, yaitu al-harfu. Apa itu al-harfu? Al-harfu itu huruf ya. Kalau di kita huruf itu apa? Nah, di sini tentu bukan sekedar A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Itu huruf. Atau yang bahasa Arabnya alif, ba, ta, sa, ja, ha, ho, sampai hamzah ya, ya itu. Tapi di sini kita harus pahami bahwa huruf di dalam bahasa terbagi kepada dua. Yang pertama, ada huruf yang memang dia masuk kepada kalimat, yaitu disebut dengan huruf ma'ani, huruf yang mempunyai makna. Nah, huruf ma'ani itu apa? Huruf yang mempunyai makna kalau dalam bahasa Arab itu seperti ila, ke, an, dari min juga dari misalkan ala di atas. Ternyata hal-hal yang seperti itu di dalam bahasa Indonesia mendekati seperti konjungsi dan kata dengan itu kan konjungsi ya, kata-kata huruf. Nah, kata-kata huruf dalam bahasa Arabnya masuk kepada al-harfu. Al-harfunya jenisnya al-harful ma'an, huruf yang mempunyai makna. Ada satu lagi huruf yang tidak masuk kepada yang pada kalimat itu, yaitu ini terpisah, tidak masuk itu huruf mabani. Al-harfu ini al-harful mabani itu terpisah, dia sendiri tidak bisa dimasukkan kategori. Jadi huruf mabani itu huruf pembangun, membangun kata. Nah, untuk huruf mabani ini dipelajarinya itu pada ilmu fonologi yang tadi, pada ilmu menyusun kata dari huruf jadi susun menjadi kata itu ke fonologi gitu, atau ke ilmu tajwid. Nah, ini huruf mabani gitu. Seperti salah satunya huruf-huruf alfabet itu huruf mabani, huruf yang membangun kata. Seperti kata ba ini terdiri dari huruf mabani kaf, ta, dan ba. Nah, ini huruf mabaninya ini kaf, ta, dan ba. Itu huruf mabani itu satuan unsur terkecil dari suatu kalimat. Ini huruf mabani, huruf pembangun. Atau disebut juga huruf mabani ini istilah lainnya al-harful hijai, huruf ejaan. Jadi hijai, hijai itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya diterjemahkan jadi ejaan. Gitu. Kalau di Indonesia ada istilah sendiri yaitu alfabet. Ada satu lagi istilahnya harful abjad, huruf abjad. Beda. Alfabet adalah hijaiyah. Tapi kalau huruf abjad itu bukan hijaiyah. Huruf abjad itu terdiri dari abajadin, hawazin, hatiyin. Itu biasanya digunakan di dalam artikel penulisan. Seperti A, poin A, poin B, poin C, poin D. Nah, itu poin biasanya. Runtutan tulisan itu sebutnya abjad. Kalau di dalam bahasa Arab, abjad itu khusus, bukan abatasa jahako dadarujat sasasa sampai abjadiyah, bukan. Itu khusus huruf abjadi di dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik di dalam skripsi, tesis, disertasi, menggunakan huruf abjadi, abajadin, hawazin, hatiin, kalamanin, sya'afashin, dan lain seterusnya. Itu ada kodenya, harus dihafalin untuk runtutannya. Jadi bukan abatasa jahahu dadar. Kalau abatasa abatasa sampai hamzahiyah itu disebutnya huruf hijaiyah untuk membangun kata.
Tapi kalau abjadi itu untuk tulisan, runtutan, poin A, B, C, D. Nah, gitu. Itu sebutnya huruf abjad. Abjad itu runtutan susunan sesuatu. Itu abjad. Gitu. Jadi kita kenalkan dulu bahwa kalimat itu terdiri dari huruf. Hurufnya di sini bukan huruf yang mabani, karena memang huruf terbagi pada dua ya. Pertama memang huruf ini, huruf mad. Yang kedua huruf mabani yang tidak termasuk kalimat. Begitu. Nah, untuk huruf ma'an di sini yaitu biasanya masuk kategorinya konjungsi, kata tanya. Nah, kalau di kita ada apakah. Nah, kalau di kita memang itu juga masih masuk suatu kata ya, kata tanya. Nah, ini masuknya kepada huruf. Kalau di sini yaitu harful istifham. Seperti a'anta thalibun, apakah engkau ini seorang siswa atau mahasiswa? Nah, itu a, hamzahnya itu huruf istifham. Huruf yang mempunyai makna, dari a-nya saja sudah bisa diartikan apakah. Tapi kalau hamzah yang di sini tidak mempunyai makna, dia pembangun kalimat gitu. Nah, itu gambaran mengenai kalimat cara apa namanya secara ringkas ya. Jadi kalimat itu terbagi kepada tiga, ada huruf, ada hurufnya huruf ma'ani di sini. Nah, salah satu hurufnya banyak ya, nanti kita akan bahas secara mendetail. Di antaranya ada huruf jar, ada huruf jazm, ada huruf nasab, dan lain sebagainya. Nah, kemudian isim, kalimat yang kedua adalah isim, yaitu nomina. Jangan nyebut isim kata benda. Salah satunya ya benda. Isim itu nomina gitu. Kalau diterjemahkan isim kata benda kurang tepat. Ini terjemahan dari isim itu nomina. Dan kalau dikata bendakan berarti kata yang lain yang bukan benda tidak termasuk dong. Iya. Makanya jangan diterjemahkan isim itu kata benda. Bukan, isim itu bukan kata benda, tapi kata benda hanya salah satu dari isim. Isim itu ya sudah pakai kata nomina. Ini yang paling tepat. Kemudian verba atau kata ini di dalam bahasa Arab itu tiga unsur kalimat gitu. Huruf isim fi'il dan hurufnya huruf ma'ani. Kalau huruf mabani itu berdiri sendiri. Dari sini dulu kita tanyakan dari sini. Ini baru pendapat. Izin minum dulu ya. Ini pengantar. Nah, kalau di kuliah biasanya di semester 1 ilmu pengantar. Nah, kalau sudah paham kalimat, kita masuk ke selanjutnya. Oh, iya. Tapi nggak tahu. Baik, kita masuk kepada yang disebut dengan kalimat makna atau jangan kalimat biasa yang agak sedikit dipahami itu sebutnya jumlah dengan kalimat karena itu belum tentu jumlah tidak. Yang jumlah itu kita biasa dengan istilah jumlah. Jumlah. Nah, jumlah itu maksudnya kalimat kalau di dalam bahasa Indonesia. Atau disebut juga al-kalam. Al-kalam. Nah, al-jumlah atau al-kalam. Jumlah atau al-kalam. Susunan makna yang sempurna. Jadi maya tarokat min kalimah wa ada makna taman. Ya itu teorinya terlalu ini ya. Pokoknya makna
sempurna ketika seseorang berkata suatu ucapan sudah bisa dipahami, itu sederhana. Itu yang disebut jumlah. Lebih mudah lagi kita lihat ke dalam bahasa Indonesia-nya, apa itu kalimat, ya terjemahkan kalimat. Jumlah dalam bahasa Arabnya jumlah. Jumlah atau kalam. Ada juga ya kita tulis. Ada juga yang disebutnya kalimat. Boleh lah kita tulis ini. Ada juga yang menyebutnya memang kalimat, tetapi yang sangat sering digunakan memang jumlah atau kalam. Gitu. Soalnya kalau kalimat itu belum tentu dia jumlah, hanya jumlah dan kalam salah satu dari kalimat. Nah, nanti apa perbedaannya kita bahas sambil jalan. Jumlah atau kalam dalam bahasa Indonesia sebenarnya kalimat dengan teks. Kalimat dengan teks kalimat. Nanti soalnya kalau kita diterjemahkan ke yang tadi kalimah al-kalimah. Kalau yang tadi di awal itu al-kalimah. Al-kalimah itu taknya tak bundar, tak betul. Ketika dimatikan al-kalimah bacanya dengan itu kata. Kalau kalimat ini dari kalimat, dari alif ta. Kalimat susunan kata-kata yang tersusun sehingga memberikan makna yang sempurna bagi pendengar. Nah, bahasa Indonesianya kalimat atau kalimat sempurna. Kalimat sempurna itu minimal di dalam bahasa Indonesia terdiri dari dua, yaitu S ditambah P. Itu minimal. Subjek ditambah predikat minimal. Subjek adalah tokoh inti pembicaraan. Predikat berita. Contoh begini, ibu misalkan predikat ya, ibu tidur. Nah, ibu subjek, tokoh inti dari pembicaraan. Subjek itu tokoh inti dari pembicaraan atau yang dibicarakan. Sebutnya subjek. Predikat kabar dari subjek itu, keadaannya seperti apa atau lagi ngapain. Tidur di situ memberitakan ibu. Nah, ini dalam bahasa Indonesia sudah bisa disebut dengan kalimat. Atau misalkan di dalam bahasa Indonesia al-um ibu. Nah, imatun. Ibu tidur, sedang tidur. Nah, al-um naimatun. Ibu sedang tidur. Nah, ini subjek naimatun predikat. Maka apabila sudah memenuhi unsur subjek predikat, itulah yang jumlah atau kalam di dalam bahasa gitu. Minimal dua. Tergantung predikatnya. Apakah predikatnya butuh tambahan atau tidak? Kalau tidur tidak butuh objek. Seperti saya tertawa, tidak butuh objek. Atau misalkan apalagi ya perkataan-perkataan yang tidak membutuhkan objek. Saya duduk, saya diam, sudah sempurna. Kenapa? Karena tidak membutuhkan objek yang dilakukan, gitu. Itu sudah sempurna. Kecuali perkataannya saya memakan. Ketika kita mengucapkan saya memakan, sudah diam. Memakan apa? Masih ada pertanyaan. Itu berarti jumlahnya belum tidak, atau si kalimat itu belum sempurna karena dia butuh objek. Jadi objek itu tergantung objeknya. Nah, pokoknya yang paling penting minimal terdiri dari subjek dan predikat. Itu umum, baik di dalam bahasa Indonesia, baik di dalam bahasa Arab, suatu jumlah
atau al-kalam itu alladzi yataqabbanu min. Nah, ini min subjek wa predikat. Dari subjek dan predikat. Dari orang bukan orang, tokoh yang dibicarakannya dan beritanya yang disebut dengan predikat. Berita atau kabar itu predikat. Nah, ini dasar dan membuat jumlah sempurna di dalam bahasa Arab. Inilah yang disebut dengan umdah. Ini S dan M. Pokoknya di dalam kalimat di dalam bahasa Arab, apabila minimal dia sudah menjadi subjek dan predikat, nah nanti ada istilah marfu'un. Dia keadaannya marfu. Keadaan marfu itu ini dia keadaannya sedang menjadi subjek atau sedang menjadi predikat, dia sudah pasti menjadi marfu. Kenapa? Karena subjek dan predikat disebutnya susunan umdah. Umdah itu apa? Pokok inti dari kalimat. Karena objek dan keterangan dan juga kata keterangan waktu, kata keterangan tempat itu sudah bukan inti kata lagi, itu pelengkap nanti masuk kategori objek juga dikategorikan oleh para ulama ilmuwan bahasa Indonesia bahwa objek itu tidak dimasukkan sebagai kata inti. Tetap kata inti itu adalah subjek dan predikat yang mana kalau oleh ulama bahasa Arab disebutnya marfu. Setiap marfu itu sudah pasti dia kalau bukan subjek pasti predikat. Karena nanti objek sebutnya dalam bahasa Arab sebutnya maf'ul lebih sudah bukan marfu lagi gitu. Maf'ul lebih nanti objek itu dia posisinya lain, sebutnya posisinya mansub. Kalau kata keterangan, misalkan keterangan waktu, keterangan tempat, dia kadang mansub, kadang majrur. Yang penting bukan marfu. Marfu itu dia menempati kalimat inti. Nah, kalimat inti itu dalam bahasa Arab sebutnya marfu'un atau orang-orang komputer nyebutnya default, sistem setelan pabrik gitu. Nah, ini marfu itu setelan pabriknya minimal terdiri dari subjek dan predikat. Nah, itu pengenalan mengenai jumlah dan kalam minimal terdiri dari subjek dan predikat. Sedangkan kalau objek dia sudah bukan marfu lagi dan juga bukan umdah lagi. Posisinya dia sudah menjadi fudlah. Fudlah itu apa? Pelengkap. Jadi objek itu pelengkap. Apalagi nanti ada dua objek. Kadang maf'ulnya objeknya ada dua. Itu kalau di dalam bahasa Indonesia objek kedua sudah harus menjadi pelengkap. Secara posisi gramatika bahasa Indonesia, objek kedua itu harus posisinya menjadi pelengkap. Seperti begini, berbicara mengenai pelengkap. Ada objek, ada pelengkap, seperti tipe Bapak membelikan tas, Bapak membelikan Mirna tas. Bapak membelikan Mirna tas. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, Bapak membelikan Mirna tas. Yang menjadi objek yang mana? Apakah Mirna atau tas? Tas. Karena yang dibeli oleh Bapak tas. Bukan Mirna yang dibeli oleh Bapak. Ya. Jadi objeknya kalau di dalam bahasa Indonesia itu yang langsung dikenai pekerjaan. Bapak membelikan Mirna tas, bukan Mirna yang dibeli, tapi tas. Sedangkan yang Mirna-nya yang dikenai pekerjaan dengan tidak langsung kan tidak dikenai pekerjaan, tapi yang diberikan objek itu pelengkap di dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau di dalam bahasa Arab konsepnya jauh berbeda. Kedua-duanya baik objek atau pelengkap disebutnya maf'ulain. Dua maf'ul. Itu konsepnya cukup jauh berbeda. Kalau di Indonesia ini
sedikit berbeda. Kalau yang dikenai pekerjaan langsung disebutnya objek. Kalau yang tadi Mirna tidak dikenai pekerjaan apa-apa, pelengkap. Atau seperti misalkan Amir memberikan uang pengemis kepada pengemis. Nah, ini yang jadi objek pengemis atau uang? Uang, karena dikenai pekerjaan oleh Amir, uang yang diberikan. Yang dikenai apa yang diberi uang, pelengkap. Jadi patokan objek di dalam bahasa Indonesia lihat dikenai pekerjaan langsung. Contoh lain ini misalkan Ustadz Maman membelikan sepeda motor anaknya. Misalkan, mana objeknya, mana pelengkapnya? Sepeda motor objek, pelengkapnya anaknya. Nah, itu. Tapi kalau di dalam bahasa itu tidak ada. Nah, di sini kita bisa memberikan gambaran bahasa demikian. Kalau di dalam bahasa Indonesia begini. Kalau di dalam bahasa Arab ya lebih mudah karena kedua-duanya sudah maf'ul, gitu. Keduanya sudah objek, itu sedikit berbeda. Nah itu, jadi kalimat yang sempurna adalah minimal terdiri dari subjek dan predikat. Nanti akan dikenal dengan marfu, subjek dan predikat ini. Sedangkan objek, pelengkap, tambah lagi keterangan waktu, misalkan seperti tadi, Bapak memberikan uang pada kita di tengah jalan. Di tengah jalan itu kata keterangan. Fisyar atau fitoriki di tengah jalan atau fi muntasofitoriki tengah-tengah jalan. Di jalan yang tengah-tengahnya itu keterangan. Jadi huruf jar di dalam bahasa lebih kepada pemberi keterangan. Itu. Karena zorob juga kata keterangan memang asal mulanya dari jar majrur. Zorob hanya huruf jarnya dibuang masuk kaidah nazmul hukm atau huruf jar yang dibuang maka dia harus fathah gitu. Makanya kenapa setiap zorob wajib fathah awal mulanya karena ada huruf jar yang semakna dengan huruf jar atau huruf jar dibuang. Pokoknya intinya yang majrur atau yang mansub sudah bukan subjek dan predikat. Yang mansub nanti ada istilah mansub. Dia itu biasanya ke objek ya, objek satu, objek kedua itu selalu mansub. Kemudian kata keterangannya itu ada dua variasi. Kata keterangan itu dia bisa mansub karena jarnya dicabut atau karena memang dia jar asli jadi jar majrur. Nah itu gambaran apa itu jar majrur, apa itu mansub, apa itu marfu. Nah sekarang kasih gambaran jelas biar tidak bingung. Nah si marfu apa sih mansub itu, apa sih majrur, di sini posisinya. Nah sehingga apabila kita memahami susunan yang seperti ini gitu ya, minimal misalkan kita bingung ya buka saja kamus-kamusnya, misalkan terjemahnya apa masih sulit di dalam membaca kitab, tentukan dulu mana subjek predikat, mana objek, mana pelengkap, mana kalau ada mana keterangan. Itu sudah sangat membantu di dalam penerjemahan kitab yang secara mudah. Jadi tetap menerjemahkan bahasa Arab juga konsep ininya harus ada. Gitu. Subjek, predikat, objek, pelengkap. Tetap ya itu. Walaupun memang ya bahasa Arab itu kita ketika menerjemahkan tidak bisa lepas dari kamus, nggak akan bisa karena bahasa Arab itu kosakatanya cukup luas. Jadi apalagi kita dilahirkan bukan dengan bahasa Arab saja. Begitupun orang Arabnya sendiri untuk sekarang ini jarang menggunakan bahasa Arab gitu ya. Makanya ketika membaca kitab ya kamus itu tetap harus selalu ada karena saking banyak sekali bahasa-bahasa baru di dalam bahasa Arab dan kosakatanya pun sangat banyak sekali. Nah, kemudian itu gambaran mengenai kalimat sudah tadi dan juga kalam dan jumlah yang minimal ini ya kita pahami bahwa jumlah kalau bahasa minimal adanya subjek dan
predikat. Oh ya, nanti subjek dan predikat itu nanti larutnya dia itu akan menjadi fi'il fa'il, sudah pasti dia subjek predikat fa'il. Atau mubtada khobar, sudah pasti antara dua itu. Kalau bukan fi'il fa'il, pasti mubtada khobar. Hanya kalau di dalam bahasa Indonesia nggak ada istilah fa'il atau mubtada khobar. Hanya ini saja. Bahasa Indonesia itu lebih simpel gitu kan. Hanya pelaku dan predikat atau subjek dan predikat saja. Nah, nanti kita akan mendalami mengenai subjek dan predikat. Baik, sedikit ya kita ulas. Nah, ini ada pertanyaan dulu nggak? Kan kita masuk sedikit ke subjek predikat. Ada pertanyaan? Silakan. Ibu Mae, ada pertanyaan? Atau tidak bingung? Mudah-mudahan. Panjang pendek dari tulisan. Nah, imatun. Oh, ininya nah. Oh ya, A itu nanti akan dibahasnya di dalam ilmu morfologi. Morfologi itu ilmu sorot, ilmu tasrif. Jadi ini dari nama yang nauman, na, imut, manu, nam, latang, apa ilmu sorotnya itu ilmu pembentukan kita yang memang si pola-polanya ada pola-pola khusus. Nah ini untuk naimatun ini bentuk nominal, bentuk nominal, bentuk kalau orang menyebutnya kata benda, bukan kata benda, nominal. Tandanya, nah ini sedikit. Oh ya, tanda-tanda ya. Tanda-tanda dari satu nomina, apa sih? Tanda-tanda dari suatu nomina itu pertama, ini ada alif lam. Nah, itu sudah pasti nomina. Alif lam sudah pasti nomina, bukan kata kerja. Alif lam sudah pasti nomina. Tanwin sudah pasti nomina, bukan kata kerja. Sudah pasti. Itu aja contoh yang paling simpel ya. Mendeteksi di kata nomina atau kata kerja. Kalau kata kerja tidak ada Islam, tidak ada tanwin, nah itu balikannya. Ini aja kata ya, seperti tadi aja kata bab itu tanwin nggak ada, alif lam nggak ada. Seperti itu kata kerja. Itu yang lebih mudahnya. Nah, untuk mendeteksi ini nih kata kerja atau ini tensi biasanya nomina, alif lam, tanwin ada. Nah, di sini kita bisa menentukan apa namanya dari iklam dan tanwin, posisi subjek dan predikat bisa ditentukan dari ini kepentingan apa pentingnya iklam dalam bahasa Arab, apa pentingnya tanwin dalam bahasa Arab. Itu untuk menentukan mana nanti yang jadi subjek, mana yang jadi predikat. Baik, ini. Nah, ada satu aturan yaitu kalau sudah ada alif lam tidak boleh ditanwin, kalau sudah ada tanwin tidak boleh di alif lam. Maksudnya tanda di dalam satu isim jangan ganda. Jangan kita mengucapkan al-ismun atau al-naimatun. Jangan. Alif lam kita bertanwin nanti overdosis. Jangan. Jadi tanda isim itu cukup jangan ganda. Kalau alif lam saja, kalau tanwinnya tanwin saja yang disebut dengan isim atau nominal. Nah di sini saya kasih contoh yang satu ada yang satu mungkin. Apa bedanya ini? Kita berbicara di subjek dan predikat. Ada alif lam, berarti dia subjek itu aja. Al-ummu, ibu, itu kan jadi tokoh pembicaraan utama. Naimatun sedang tidur atau tidur. Ibu tidur itu aja. Al-ummu naimatun. Nah, naimatun di sini dia sebagai tanda predikat. Itu. Nah, nanti soalnya akan berbeda ketika kita menulis. Ketika kita menulis begini, al-ummun naimat. Nah, ini akan berbeda maknanya.
Nah, ini akan berbeda maknanya. Kalau yang ini lihat, ada yang lam, yang dua tanwin. Nah, ini jumlah sempurna itu begini. Kita mengawinkan tanda. Yang satu tandanya lam, yang satu tanwin itu jumlah sempurna. Sehingga terjemahkannya pun ibu sedang tidur. Nah, enak menerjemahkannya. Tapi kalau al-ummun naimatu, dia belum sempurna. Karena al-ummun naimatu, dia baru satu set ini, baru yang sedikit saja. Terjemahnya beda. Kalau yang ini, ibu sedang tidur. Tapi kalau ini, al-ummun naimatu yang satu alif lam, yang kedua alif lam, ibu yang sedang tidur itu titik-titik-titik. Nah, ini belum sempurna. Karena ini menjadi frase kalau di dalam bahasa Indonesia. Frase itu apa? Subjek yang terdiri dari dua kata. Sebutnya frase. Frase. Jadi frase itu predikat tapi dari dua atau lebih itu frase. Subjek, satu subjek misalkan terdiri dari dua kata atau lebih. Frase objek itu yang objeknya lebih dari dua kata ke sana. Gitu. Begitu juga misalkan pelengkap. Pelengkap juga sebut frase itu ketika pelengkapnya lebih dari satu kata, dua, tiga, dan lain sebagainya. Itu frase. Nah, ini frase. Ini frasenya sifat maksud. Itu istilahnya. Ibu yang sedang tidur itu lagi ngapain? Kan belum jelas. Nah, kalau yang ini, ibu itu sedang tidur kan beda. Jadi guna alif lam dan tanwin itu dalam bahasa Arab cukup signifikan, cukup mempunyai makna dan arti yang berbeda. Begitu juga dengan tanwin-tanwin. Nah, yang ini tanwin. Nah, ini ummun, ummun naimatun. Ini juga sama, ya sama jadi predikat naimatun. Nah, ummun naimatun adalah ini jadi titik-titiknya seperti sini. Titik-titik adalah itu yang sedang tidur. Ini predikat. Kalau tadi kedua-duanya jadi predikat. Bukan ini apa? Subjek. Ini predikat. Al-ummu subjek. Ini predikat. Ada alif lam jadi subjek, ada tanwin. Jadi predikat. Kalau yang tanwin-tanwin kedua-duanya otomatis dia semua jadi predikat. Kalau ada alif lam, otomatis yang alif lam itu semuanya jadi subjek. Jadi di dalam cara penerjemahannya tetap kita harus memperhatikan alif lam dan tanwin ini ada berapa alif lamnya, ada berapa tanwinnya. Kalau alif lam dan tanwin, oh ini sudah sempurna. Ummu naimatun ibu itu sedang tidur. Kalau ini ummun naimatun itu adalah ibu yang tidur. Nah, ini adalah predikat. Itu ya kegunaan tanwin dan alif lam di dalam bahasa Arab itu menentukan posisi siapa subjeknya, siapa predikatnya. Suara saya masih jelas? Halo, tes semua yang lagi online? Jelas, Sat. Jelas. Jelas. Jelas, Sat. Alhamdulillah. Ya, jelas, nak. Kita lihat yang masih hadir. Ya, lumayan. Ada berapa peserta? 1, 2, 3. Ada 13 orang ya yang masih hadir. Mudah-mudahan tidak jenuh ya, karena ini baru dasar sebagai pengantar tidur. Sebagai Tapi mudah-mudahan tidak bingung ya itu. Jadi dasar-dasar yang saya jabarkan sementara ini untuk pertemuan yang perdana ini. Mudah-mudahan tidak bosan ya, insya Allah setiap hari apa? Insya Allah mudah-mudahan sehat semua setiap hari Senin jam 8 dan maksimum 1 jam 1/4 ya untuk kajiannya ya, biar tidak jenuh. Silahkan dari bapak-bapak dari online ataupun dari masjid yang ditanyakan yang barusan topik-topik barusan silahkan. Masih ada waktu. Mangga Ibu Maya ada yang ditanyakan, Ibu Linda Sari, Bapak Khair Panjang.
Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu. Karena baru pengenalan dulu ya. Insya Allah udah ngerti Ustadz. Alhamdulillah sedikit ngerti. Oh, iya. Paham. Pokoknya jangan terlalu banyak nanti mudah. Baik, silakan Ustadz Maman. Tutup dulu. Ya, nanti kita Ya, alhamdulillah buat Allah yang ada di Salafiyah dan juga para peserta kajian bahasa Arab yang ada di melalui online Zoom Meet ya. Alhamdulillah di malam hari ini kita sudah menyelesaikan pertemuan pertama ini. Walaupun secara dadakan qadarul insya Allah bisa alhamdulillah bisa terlaksana. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan sedikitnya ada pencerahan lah ya. Mudah-mudahan yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar, kalau ada bingung-bingung sedikit, nanti insya Allah kita lebih. Nah, berarti tanda kita berpikir, insya Allah nanti ke depannya ada penjelasan yang lebih detail lagi dari Ustadz Irfan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah dan kesehatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Mungkin bukan saja saja. Alhamdulillah kita akhiri saja majelis ini dan istighfar dan hamdalah dan al-fatihah majlis. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadakan.